Baiklah, perkenalkan nama saya Leonardo Felix Sarambang dengan NIM D10111911146. Dengan judul seminar proposal yaitu perencanaan jaringan air bersih Desa Sejiram, Kecamatan Sebeluang, Kabupaten Kapuas Hulu. Pertama, latar belakang. Air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan setiap makhluk hidup sehari-hari dan menjadi aspek yang penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan suatu kawasan. Kecamatan Seberang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas sebesar 533,24 km persegi atau mencakup 1,7% dari wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki banyak sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Namun, belum banyak sumber air baku yang dieksplorasi dan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kondisi existing yang kurang baik menyebabkan suplai air menjadi berkurang sehingga sistem distribusi layanan air bersih yang kurang ditambah sulitnya akses memperoleh air bersih dengan baik membuat masyarakat akhirnya menggunakan air sungai dengan kualitas yang kurang baik. Pada penelitian ini difokuskan untuk menganalisis potensi sumber air baku untuk merancangkan sistem penyediaan air bersih dengan memanfaatkan sumber air baku yang ada untuk Desa Sejiram dan sekitarnya, sehingga diperlukan implementasi dan melakukan simulasi dan merancang sistem penyediaan air. Perencanaan pipa transmisi yang dirancang diperlukan untuk manajemen sumber daya air dalam mengalirkan air bersih dari sumber air utama ke pengelolaan air, sebagai sistem penyalur air bersih dan memastikan pasokan air bersih dapat berjalan stabil dan efisien untuk memastikan setiap wilayah dapat memenuhi kebutuhan air bersih sesuai dengan persyaratan penyediaan air bersih yang ada. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini adalah saya mau membahas tentang apa yang menjadi masalah di dalam penelitian ini, sehingga saya mengambil beberapa poin, yaitu apakah kualitas sumber air baku Bukit Gurung sudah memenuhi syarat yang telah disyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. 2. Berapa besar kebutuhan air Bukit Gurung yang dibutuhkan masyarakat? 3. Berapa besar ketersediaan air bersih untuk masyarakat? 4. Bagaimana pengaruh kehilangan tekanan air atau unit head loss dan kecepatan aliran atau velocity dari sumber air Bukit Gurung hingga sampai ke Desa Sejiram? 5. Bagaimana rancangan sistem penyediaan air dari Bukit Gurung ke masyarakat Desa Sejiram setelah dianalisis menggunakan perangkat lunak EPANET 2.2. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Menganalisis kelayakan kualitas air sumber air Bukit Gurung sebagai sumber air baku yang memenuhi syarat melalui pengujian di laboratorium. 2. Menganalisis besar kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3. Menganalisis besar ketersediaan air bersih yang diperlukan masyarakat. 4. Menganalisis besar kehilangan ketersediaan air atau unit head loss, kecepatan aliran, dan kontinuitas air. 5. Merancang sistem pipa transmisi untuk menyalurkan sumber air dari Bukit Gurung ke Desa Sejiram dengan bantuan perangkat lunak EPANET 2.2. Berikutnya definisi. Dalam bagian ini saya akan membahas 4 poin, yaitu tentang air bersih, analisa kebutuhan air bersih, analisa ketersediaan air, dan perencanaan jaringan pipa. Selanjutnya penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu ini saya mengambil penelitian yang merupakan penelitian yang relevan dalam rentang 5 tahun terakhir. Sebagai berikut. Berikutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sejiram, Kecamatan Sebeluang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari Sungai Gurung. Secara administrasi, batas Desa Sejiram adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pengambilan koordinat lokasi. Sebelumnya saya telah melakukan survei di lapangan. Dalam survei ini, saya melakukan pengambilan koordinat lokasi menggunakan GPS untuk menilai titik awal koordinat lokasi, sumber air baku, dan koordinat di beberapa tempat sampai di titik akhir untuk menentukan panjang jalur pipa sampai ke lokasi pengamatan. Dan juga saya menggunakan GPS untuk menentukan elevasinya. Lalu koordinat yang telah didapatkan nanti akan diplotkan ke dalam Google Earth sehingga didapatkan posisi lokasi penelitian dalam peta Google Earth berdasarkan koordinat survei topografi yang telah
laksanakan. Berikutnya persyaratan air bersih. Selain melakukan pengambilan koordinat, saya juga melakukan pemeriksaan kualitas air di lapangan untuk mengecek kondisi fisik sumber air di sana. Pengambilan sampel air menggunakan botol plastik polietilen sesuai dengan peraturan yang ada. Pengambilan sampel air yang dilakukan sebanyak 3 liter untuk dilakukan pengujian kualitas air di laboratorium sesuai dengan parameter-parameter yang ada. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran suhu air di lapangan, saya menggunakan termometer. Dan pengukuran kadar pH di lapangan menggunakan pH meter dan diukur berdasarkan indikator pH yang ada. Mengingat begitu pentingnya air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk, maka perlu adanya sistem penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan dengan meliputi kualitas air, persyaratan kuantitatif, persyaratan kontinuitas, dan persyaratan tekanan air untuk merencanakan jaringan air bersih. Selanjutnya, analisis debit aliran. Pertama, pengukuran penampang melintang. Pada pengukuran penampang melintang, ini bertujuan untuk mengukur lebar dan kedalaman sungai, serta pengukuran dimensi penampang. Alat yang digunakan adalah tali plastik dan meteran. Setelah didapat hasil pengukuran, maka nanti akan dihitung menggunakan rumus berikut. Selanjutnya, pengukuran kecepatan arus dengan cara ambang. Untuk pengukuran kecepatan arus dengan cara ambang bertujuan untuk mengetahui berapa besar kecepatan aliran yang ada. Dan pengukuran ini menggunakan media botol sebagai sarana untuk mengukur kecepatan arus dan dihitung menggunakan kecepatan aliran dihitung menggunakan stopwatch. Pengambilan sampel data dilakukan sebanyak 10 kali. Alat yang digunakan adalah tali plastik, meteran, stiker label dan alat tulis, stopwatch, dan botol plastik. Setelah didapatkan hasil data yang ada, dilakukan perhitungan menggunakan rumus berikut. Setelah data yang telah dikumpulkan tersedia, dilakukan penghitungan debit aliran. Pengukuran debit aliran didasarkan pada metode yang digunakan, yaitu berapa banyak titik yang diambil, serta ditentukan dengan kedalaman sungai. Setelah itu dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Berikutnya, alur penelitian. Dalam rangka penelitian ini digambarkan dengan diagram alir sebagai berikut, yaitu dimulai dari rumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder, lalu akan dilakukan analisa. Setelah dilakukan analisa, akan dilakukan kesimpulan dan syarat, dan selesai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, sehingga data yang diperlukan terdiri atas data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan meliputi data hidrometri, yaitu penampang sungai dan kecepatan aliran. Kedua, data sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tiga, pengambilan sampel air. 4, data elevasi dan koordinat wilayah. Ini data sumber. Data sumber adalah data yang dapat dari instansi atau lembaga terkait. Data yang diperlukan yaitu 1. Data hidrologi, meliputi data curah hujan, data debit aliran, dan data sungai. Kedua, data peta wilayah dan catchment area. 3. Data statistik, meliputi data kependudukan dan fasilitas umum. Selanjutnya, kegiatan survei. Dalam kegiatan survei di lapangan, saya melakukan 3 tahap yang akan digunakan, yaitu meliputi 1. Orientasi lapangan, 2. Membuat kerangka dasar pemetaan, 3. Menentukan koordinat jalur pipa. Selanjutnya, analisis kebutuhan air bersih.
Dalam analisis kebutuhan air bersih meliputi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non-domestik yang digunakan untuk pelayanan. Kebutuhan air domestik merupakan air bersih yang diperlukan dalam pemenuhan yang digunakan pada tempat-tempat hunian pribadi dan kebutuhan sehari-hari, dan dihitung berdasarkan pada jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan per kapitanya. Kebutuhan air domestik dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk pada tabel berikut. Berikutnya, kebutuhan air non-domestik adalah kebutuhan air bersih bagi penduduk di luar lingkungan perumahan. Jumlah kebutuhan air bersih ditentukan oleh banyaknya konsumen non-domestik yang meliputi fasilitas perkantoran, tempat-tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat komersil, tempat umum, dan industri, yang dibagi berdasarkan kategori pada tabel berikut. Selanjutnya, proyeksi jumlah penduduk. Dalam memproyeksikan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan harus yang paling sesuai dengan kondisi wilayah perencanaan. Dalam penelitian ini, untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk, terdapat 3 metode perhitungan yang akan digunakan untuk menghitung proyeksi jumlah penduduk yang akan datang. Untuk umur perencanaan, yaitu 15 tahun yang akan datang, yaitu metode aritmatika, metode geometri, dan metode least square. Berikutnya, dasar pemilihan metode proyeksi penduduk. Untuk menentukan pilihan metode proyeksi jumlah penduduk yang akan digunakan adalah dengan melihat nilai angka korelasi yang terbesar atau mendekati 1 dan nilai standar deviasi yang paling kecil. Untuk menghitungnya menggunakan persamaan berikut, dan juga untuk menentukan faktor korelasi dan standar deviasi dapat dihitung dengan cara menganalisis data kependudukan dengan cara perhitungan statistik menggunakan rumus berikut. Selanjutnya, analisis ketersediaan air. Dalam analisis ketersediaan air dalam penelitian ini menggunakan data curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi Pangsuma yang telah divalidasi dalam penelitian yang pernah dilakukan di lokasi studi. Analisis ketersediaan air dilakukan dengan mengaliragamkan data curah hujan menjadi debit menggunakan model MOOC. Dalam penggunaannya tidak dilakukan kalibrasi terhadap parameter das yang ada dalam model MOOC. Data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pipa yang akan direncanakan dalam penelitian ini adalah pipa HDPE atau pipa PE, yang memiliki karakteristik adalah tahan terhadap bahan kimia, tahan karat, memiliki ketahanan masa pakai yang lebih lama, dan tahan terhadap segala cuaca. Berikutnya analisa menggunakan EPANET 2. EPANET 2.2 merupakan perangkat lunak yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan perpipaan, dan memungkinkan untuk merancang sistem air bersih secara optimal dengan mengidentifikasikan titik-titik kerentanan dalam sistem jaringan pipa pada tekanan rendah dan risiko pencemaran yang terjadi. Analisis menggunakan EPANET 2.2 yang digunakan adalah menggunakan koordinat dan elevasi yang telah didapat sebelumnya dan panjang jalur pipa yang direncanakan sesuai dengan parameter yang ditentukan. Data yang telah dikumpul tadi kemudian akan diinput pada junction untuk memodelkan sistem distribusi air dan disambungkan dengan pipa-pipa atau sebagai kumpulan garis yang menghubungkan node atau junction tersebut. Hasil dari data yang diolah menggunakan EPANET 2.2 meliputi kecepatan, head loss, tekanan untuk setiap node dan pipa, dan jika berhasil maka dilanjutkan dengan menampilkan hasil entry pada data dalam bentuk tabel. Sekian, terima kasih.